Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari Chen Li ya. Chen Li ini saya menyebutnya Chen Li ini teman kuliahku dulu ya. Udah lama kami nggak ketemu, terus tiba-tiba dia, ya sebenarnya sih kami sering kontak-kontak tuh, udah lama ini, udah berapa puluh tahun ya. Ya, Chen Li ini nanya, Hen katanya, maksudnya yang terdahulu jadi terkemudian itu apa sih gitu ya? Ya, teman kuliahku Chen Li ya. Arti terakhir jadi terdahulu ya, yang terakhir jadi terdahulu ya, gitu aja lah ya. Atau yang terdahulu jadi yang terakhir, dibolak-balik kan sama aja. Yang terdahulu jadi yang terakhir itu artinya apa gitu ya. Ya saudara-saudara, ayat Alkitab mengatakan begitu ya, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Harusnya itu, kalau ngomong gampangnya gini, harusnya itu kamu duluan yang masuk surga, kamu duluan yang selamat, tapi kamu malah jadi yang terakhir nanti. Harusnya Israel itu selamat duluan, kan Yesus datang ke Israel ya. Andaikan Israel itu dulu terima Yesus, maka Israel selamat duluan, baru nanti kekristenan menyebar ke Indonesia, sampai Indonesia misalnya, ke seluruh dunia. Tapi karena Israel itu nggak terima Yesus, maka Indonesia duluan, Kristen Indonesia duluan selamat, baru nanti terakhir Israel. Itu maksudnya Chen Li ya. Yang terdahulu menjadi terakhir atau terkemudian ya. Ada ayat Alkitabnya ya, Chen Li ya. Kita coba baca ya. Kita coba baca dari Lukas pasal 13, tentu ada di ayat di Injil lain juga, di kitab lain juga. Lukas 13 ayat 25, Yesus tidak tahu dari mana kamu datang, tuh ya gitu ya. Terus ayat 26, ngaku-ngaku, Tuhan, bukankah aku sudah ikut makan dengan engkau, ikut minum dengan engkau, dan engkau mengajar di jalan-jalan tempat kami ya. Ini persis sama dengan Matius 7 ayat 22. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu gitu ya. Terus ayat 27, Lukas 13 ayat 27, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Ini persis dengan Matius 7 ayat 23 juga begitu ya. Enyahlah dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Lalu di ayat 28, Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Ayat 30, yang terakhir akan jadi orang terdahulu, yang terdahulu akan jadi orang yang terakhir. Ini linknya sama dengan Matius 19 ayat 30 juga sama. Yang terdahulu jadi yang terakhir jadi yang terdahulu. Jadi maksudnya seperti itu Chen Li ya. Seharusnya sudah selamat dari dulu, tapi karena nggak percaya Yesus, maka jadi tidak selamat. Nah, untuk konteks yang terdahulu menjadi terakhir, atau dibalik, terakhir jadi terdahulu, itu sebenarnya ada dua kelompok besar Chen Li ya. Yang pertama untuk orang Israel ya. Gini ceritanya. Orang Israel itu kan Yesus lahir di Israel. Mestinya Israel itu percaya Yesus. Jadi Israel itu oleh Yesus digolongkan menjadi dua. Begini, yang keturunan Ibrahim, keturunan Abraham itu termasuk di dalamnya ya Petrus, Yakobus, itu yang dia percaya pada Taurat sehingga dia ngerti, oh ini Yesus ini adalah yang dinubuatkan. Lalu kelompok kedua Israel yang bukan keturunan Abraham.
Dia nggak akan percaya kalau Yesus itu adalah yang dinubuatkan di dalam kitab mereka. Kitab nabi-nabi mereka kan, kitab nabi-nabi perjanjian lama kan yang diimani oleh mereka yang disebut Tanakh gitu. Kan sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias, ya kan. Ketika Yesus benar-benar datang, ini dia. Israel terpecah dua. Yang satu adalah ngerti, kelompoknya rasul-rasul dan kurang lebih 10.000 orang. Ketika Yesus menginjil, 10.000 orang tobat, kurang lebih segitu ya. Sisanya mayoritas nggak ngerti, ya. Masalahnya apa sih? Masalahnya mereka tetap ngotot nyembah Yahweh, nyembah Tuhan Guru besar semua. Mereka nggak ngerti bahwa Yahweh itu yaitu Yesus yang sedang ngomong itu, gitu ya, Cenli ya. Yahweh yang disembah oleh Israel atau Tuhan Guru besar semua adalah Yesus yang sedang ngomong itu. Kalau kelompok Yahudi yang keturunan Abraham ngerti, yang jumlahnya rasul-rasul plus yang lain 10 orang. Yang mayoritas nggak ngerti, yaitu Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11. Akulah Tuhan Yahweh. Tidak ada juru selamat selain daripada ketu. Dia yang sedang ngomong ini Yahweh yang dibentuk jadi manusia. Tapi Israel tetap ngotot. Israel yang seharusnya terdahulu udah selamat menjadi nanti terkemudian. Kapan? Ketika 144.000 nanti dipilih dari umat Israel, yaitu di dalam Wahyu 7 ayat 5-8 dan Wahyu 14 ayat 1. Ya, pertobatan Israel terjadi nanti. Nanti akan banyak orang tobat belakangan. Yang Israel sampai hari ini ya tetap aja masih tegar tengkuk, nggak percaya Yesus itu Mesias. Padahal Yesus adalah Yahweh Allah yang dia sembah sudah jadi manusia. Makanya Yesus ngomong yang terdahulu menjadi terkemudian. Harusnya Israel selamat dari kemarin-kemarin selamat. Akhirnya apa? Belakangan. Indonesia duluan nih, kita nih Chan ya. Kita yang percaya Yesus selamat. Israel belum, nanti. Kecuali Israel yang keturunan Abraham. Kalau keturunan Abraham paham, mudeng dia. Paham, pikirannya paham, dibuka. Oh, ini Yesus, ini yang dinubuatkan, ini Mesias ini. Ya. Clear ya sampai sini ya. Jadi dalam konteks Israel yang terdahulu menjadi terkemudian adalah harusnya Israel itu terima Yesus sebagai Mesias. Dia tidak sadar bahwa Yahweh yang disembah itu sudah jadi manusia, namanya Yesus yang sedang ngobrol itu. Tapi rasul-rasul dan kurang lebih 10.000 orang Yahudi sadar dan mau percaya. Clear ya, Jenli sampai sini ya. Nanti belakangan orang Yahudi akan tobat ketika sudah mendekati kerajaan 1000 tahun. Akan banyak yang tobat. Tetapi juga tidak semua tobat, tidak. Oke? Itu dalam konteks Israel. Nah, dalam yang kedua, dalam konteks Kristen juga kayak gitu. Ya, Yesus jadi manusia. Ketika jadi manusia suruh nyembah Bapa. Bapa adalah kiasannya Yesus. Walaupun kita disuruh nyembah Bapa, tetapi yang mengabulkan doamu tetap Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Yang mengampuni dosa tetap Yesus. Markus 2 ayat 10. Ya. Bapa tidak pernah kamu dengar suaranya, tidak pernah kamu lihat rupa. Karena Bapa itu kiasan Yesus yang sedang manusia, dia memakai kiasan untuk dirinya sendiri, yaitu Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus. Makanya ketika dicecer terus nih sama Filipus, Tuhan Yesus, dari tadi engkau ngomong Bapa melulu. Mana dong tunjukin Bapa itu? Apa kata Yesus? Kamu sudah sekian lama ikut sama aku di Yohanes 14 ayat 9. Siapa lihat aku ya lihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa begitu? Karena Bapa adalah kiasan Yesus. Sama dengan orang Yahudi, ketika Yesus sudah naik ke surga, Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, kalau kamu tidak percaya
aku adalah Allah. Bapa itu mati dalam dosamu. Persis sama orang Yahudi. Aku, Yesus sudah jadi manusia, kamu tetap ngotot nyembah Yahweh. Sama, Kristen juga begitu. Ngaku Kristen, Yesus sudah naik ke surga, tetap ngotot nyembah Bapa. Nggak tahu bahwa Bapa ini sudah jadi Allah. Sudah finish, Yesus sudah jadi Allah. Yesus adalah Bapa yang kekal itu. Kan Bapa temporary, Bapa itu kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Ya Cen ya. Saya ulang Cen ya. Yahudi kan Yahudi ketika Yesus datang dia nggak sadar, oh ini Yahweh. Gitu, Yahweh nih, ya. Dia tetap ngotot, kami nyembah Yahweh. Padahal Yahweh sudah jadi manusia. Yesus bilang apa? Iblis jadi bapamu tuh. Ya, kamu disebut ular beludak. Ya, hari ini masih ada nggak yang nyembah Yahweh? Ada, orang Yahudi. Di Indonesia ada nggak yang nyembah Yahweh? Ada. Kristen ular beludak. Matius 23 ayat 33. Clear sampai sini ya. Mereka tidak sadar bahwa Yahweh itu sudah jadi manusia namanya Yesus. Lalu Yesus jadi manusia lalu naik ke surga. Kristen kambing tetap ngotot nyembah Bapa. Dia nggak sadar. Bapa itu sudah finish ketika Yesus naik ke surga. Persis sama orang Yahudi. Ya, makanya Kristen kambing menjadi terkemudian. Harusnya Kristen kambing ini selamat 1900 tahun. Sampai tahun 2000 baru muncul Allah Esa. 2018 muncul pendeta Henry Tandianta. Allah Esa kembali ke Alkitab. 1900 tahun. Ya. Mereka tetap ngotot, tidak dibuka pikirannya bahwa Bapa sudah finish. Karena Bapa ini kiasan. Yesus itu sejak tahun 33 masih di surga sebagai Allah. Lah kok masih Anda sembah Bapa? Persis sama dengan orang Yahudi yang masih ngotot nyembah Yahweh. Maka Yesus mengatakan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Meskipun Anda tiap hari teriak-teriak, Yesus, Yesus, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku bernubuat dan mengadakan mujizat demi namamu? Yesus bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Dari mana kamu datang? Kalau kamu benar-benar orang Kristen, kamu pasti nyembah Yesus. Bukan nyembah Bapa. Udah selesai Bapa itu. Wong Bapa itu kiasannya Yesus. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Makanya Kristen kambing harusnya sudah selamat dari kemarin-kemarin. Tapi karena tegar tengkuk tetap nyembah Bapa, tetap Tritunggal. Lalu yang benar itu Allah Esa. Yang Allah Esa ini selamat karena nyembah Yesus. Yang Kristen ini kemudian nanti mungkin sekian ratus tahun lagi. Ya, kalau nggak tobat ini tetap penyembah Tritunggal ini ya tetap Anda duplikat sama Israel. Israel juga kayak gitu. Ya, neraka semua disebut Kristen kambing terkutuk. Oh, Yesus itu Allah kok masih ngotot Yesus anak Allah. Ya. Yesus itu Allah. Rasul-rasul udah ngasih tahu kok. Ya, sembah itu Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Ya, nggak ada lagi baptisan Bapa Roh Kudus, nggak ada lagi doa Bapa kami. Nggak ada lagi nyembah Bapa. Kalau Anda nggak mudeng ikut sekolah Alkitab, kenapa itu masih ada kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus. Itu Pak masih ada. Bapak ikut sekolah Alkitab kalau nggak mudeng, ya, kalau nggak paham, ya. Tetapi sembah itu Yesus, baru Anda itu selamat. Yang terdahulu yang dari tahun abad pertama, ya toh, terus sampai abad 20 itu Kristen kambing binasa semua, sama dengan Yahudi sampai hari ini masih nyembah Yahweh itu. Indonesia Kristen Indonesia, Kristen ular beludak ada juga. Ya. Yang benar adalah Allah Esa Yesus Kristus ini ya. Tim debat Allah Esa Yesus Kristus, ya. Tidak ada Tritunggal di Alkitab. Udah finish, Bapa itu sudah finish. Sembahlah Yesus Allah yang benar gitu Cenli ya. Jadi padat, singkat dan clear Cenli ya. Jangan sampai kita mengulang ya toh. Penyembah Bapa
Tritunggal, Kristen kambing mengulang persis Yahudi. Yahudi ngotot nyembah Yahweh, padahal Yahweh sudah jadi manusia namanya Yesus. Sama, Kristen kambing tetap ngotot nyembah Bapa, padahal Yesus sudah jadi Allah. Bapa adalah kiasan Yesus. Udah lama, Jen. Udah sejak tahun 33 Masehi, 1987 tahun lalu. Kristen kambing masih tetap ngotot nyembah Bapa sampai hari ini. Maka yang seharusnya terdahulu nanti terkemudian. Ya. Kita berbahagialah, Jan, yang kita yang sudah Allah Esa, penyembah Yesus Kristus, berbahagialah ya. Ya, itu yang benar, yang Alkitabiah, kita harus penyembah Yesus Kristus. Yang masih nyembah Bapa, Anda duplikat persis dengan Yahudi. Ular beludak, kambing terkutuk. Persis, kambing terkutuk sama ular beludak nasibnya sama. Sama-sama ke neraka. Anda yang hari ini jadi orang Kristen, ngaku Kristen, tapi masih nyembah Bapa, kalau kamu tidak tobat, kamu mati sekarang, dijamin neraka. Dijamin. Nggak peduli pendeta, nggak peduli gelarmu berderet-deret. Selama kamu masih nyembah Bapa dan menolak nyembah Yesus Allah yang benar, binasa, neraka. Percuma dari Kristen puluhan tahun. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Jangan seperti orang Yahudi. Yahudi juga masih ngotot nyembah Yahweh. Mereka nggak sadar Yahweh sudah jadi manusia. Namanya Yesus. Yang penyembah Bapa masih ngotot, nggak sadar Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah. Ya, padat, singkat, dan clear. Cenli, kita bersyukur ya. Kamu kan dulu juga Tritunggal, sama kita juga Tritunggal ya. Cenli itu sama-sama sama saya dulu ya. Sama-sama Tritunggal waktu kita selesai kuliah, terus kita masih sering ketemu dulu ya. Aku udah punya cucu 2, Cin. Cenli juga udah punya cucu katanya. Ya, oke. Padat, singkat, dan clear. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan ya. Hal-hal seperti ini Anda harus tahu. Kalau kan Anda terdahulu menjadi terkemudian aja bingung gitu. Wow, ternyata gitu Pak ya. Jadi penyembah Bapa itu termasuk golongan yang terdahulu menjadi terkemudian. Betul. Harusnya udah selamat dari kemarin-kemarin tuh. Tapi masih ngotot tegar tengkuk. Neraka jurusannya. Sampai matimu kalau nggak tobat dijamin neraka. Ya, meskipun Anda ngaku sebagai Kristen gitu. Stop sembah Bapa. Stop doa Bapa kami. Stop baptisan Bapa dan Roh Kudus. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Doa langsung pada Yesus. Baptisan dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan segera daftar. Masih tetap dibuka. Yaitu biayanya tidak mahal. Online. Gitu. Sekarang apa-apa sudah online semua. Yang mau ikut baptisan mudah-mudahan nanti setelah ini new apa sih istilahnya? ya new era atau apa apalah ya pokoknya ini era setelah corona itu ya. Mudah-mudahan sudah ada kolam renang buka, sudah ngantri banyak sekali yang mau ikut baptis, plus nanti pembukaan cabang-cabang di berbagai kota. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya. Amin.